Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik semuanya ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hadiah. Kalau 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang sedekah, lalu minggu kemarin tentang hibah, dan sekarang tentang hadiah. Jadi dari ketiga sub materi ini itu kita membahas tentang suatu pemberian kepada orang lain. Nah, itu inti dari ketiga sub materi kita 3 minggu ini. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang pemberian hadiah. Ini pengertian dan hukum hadiah ya. Hadiah seperti yang sudah kalian lihat ini, pastinya kalian juga harus membaca. Jadi tidak hanya mendengar apa yang Ibu katakan, tapi juga melihat dan membaca apa yang ada di PPT-nya. Nah, pengertiannya untuk hadiah di sini tertulis pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap balasan dan tujuan untuk membahagiakan atau memberikan penghargaan. Nah, pastinya kalian sudah tahu semua ya, hadiah itu seperti apa. Ya, seperti kado. Nah, itu juga termasuk hadiah. Jadi, hadiah itu pemberian sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk membahagiakan. Nah, biasanya bentuk-bentuk dari hadiah, macam-macam hadiah itu bisa tentang untuk dalam hal penghargaan, apresiasi, prestasi, dan hadiah-hadiah lain. Nah, untuk hukum hadiah itu sunnah. Kenapa disunahkan? Karena dengan kita memberikan hadiah kepada orang lain, itu akan terpaut rasa kasih sayang, rasa menghormati, dan rasa menghargai orang lain. Selain itu, kita itu juga bisa berbuat baik kepada sesama manusia, seperti dalam hadis Rasulullah SAW. Tahadu fa innal hadiyata tud'iful hubba wa tadhabu bi khawailis sadri. Yang artinya, saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu melipat gandakan kasih sayang dan menghilangkan kedengkian hati. Hadis riwayat Tabrani. Nah, jadi hukum hadiah itu sunnah ya, untuk membahagiakan orang lain. Karena kalau misalnya kita melakukan suatu kebahagiaan untuk orang lain, kita pasti juga akan merasa sangat bahagia. Karena apa? Kita tuh merasa kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, kita juga bisa membahagiakan orang lain. Tidak hanya kita yang harus mendapatkan suatu kebahagiaan itu. Nah, untuk selanjutnya rukun hadiah. Nah, rukun hadiah ini sama dengan sebelum-sebelumnya, sedekah dan hibah. Rukun hadiah ini ada orang yang memberi, orang yang diberi, lalu ada ijab qabul, dan barang yang diberikan maksud saya. Nah, orang yang memberi sama seperti sedekah dan hibah. Jadi untuk syarat dari orang yang memberi itu dia memiliki hak atas barang yang akan diberikan, seperti itu.
Lalu yang kedua, orang yang diberi. Nah, orang yang diberi ini juga harus memiliki hak untuk menerima barang yang telah diberikan oleh orang lain kepada si dia, gitu. Yang ketiga, adanya ijab dan qabul. Ijab artinya pemberian. Jadi ijab itu proses pemberian sesuatunya. Kalau qabul itu proses penerimaannya, gitu. Nah, ijab qabul ini juga bisa disebut dengan sighat. Sighat artinya bentuk ucapan, seperti itu. Jadi ucapan proses pemberian dan penerimaan hadiah. Nah, selanjutnya rukun hadiahnya yang terakhir, barang yang diberikan. Nah, ini barang yang diberikan ini ya sama ya seperti itu tadi, harus jelas. Barang yang diberikan harus jelas dan kalau bisa bermanfaat untuk orang lain yang kita berikan, seperti itu. Nah, yang membedakan hadiah dengan hibah dan sedekah. Nah, kalau hadiah ini diberikan karena penghargaan, bisa juga karena tadi seperti yang sudah Ibu katakan, bisa juga hadiah ini diberikan karena prestasi, karena jasa seseorang, karena kesuksesan dia, atau karena kebaikan dia selama ini. Nah, itu juga bisa dikatakan dengan hadiah. Sedangkan untuk hibah ini diberikan secara sukarela atau cuma-cuma. Jadi tanpa adanya sebab, tanpa adanya karena suatu penghargaan atau karena dia butuh. Nah, seperti itu. Jadi secara cuma-cuma. Jadi kita memberikan tanpa adanya sebab, seperti itu ya. Sebagai contoh, aku memberikanmu pulpen ini, sudah ambil saja. Nah, seperti itu. Jadi tanpa adanya sebab. Sedangkan untuk sedekah ini diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi perbedaannya itu alasan dari kenapa pemberian itu diberikan. Ini perbedaannya ya. Untuk persamaannya ya sama. Jadi semuanya dalam bentuk pemberian tanpa mengharap imbalan. Itu persamaan dari hadiah, hibah, dan sedekah. Nah, untuk yang terakhir ini ada manfaat sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, di sini Ibu menyebutkan 6. Yang pertama, dapat menolong orang yang membutuhkan. Ini sudah jelas ya. Kita bisa menolong orang yang membutuhkan seperti sedekah tadi. Jadi orang yang merasa tertolong, dia akan timbul rasa menghormati, rasa kasih sayang terhadap kita yang sebagai si pemberi. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi antar sesama. Nah, ini juga seperti tadi, karena adanya timbul kasih sayang. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, ini yang sudah sering Ibu jelaskan dari tadi, yang sudah sering Ibu sebutkan dari tadi. Jadi menimbulkan rasa kasih sayang antara si pemberi dan si penerima. Yang keempat, menambah berkah rizki dari Allah. Nah, ini jadi enaknya ini, kita misalnya kita punya uang 10.000, lalu kita sedekahkan kepada orang lain, atau kita sedekah di kotak amalnya masjid misalnya gitu. Nah, dengan adanya uang yang kita berikan itu, yang walaupun hanya 10.000, nah itu bisa berlipat-lipat ganda. Jadi di akhir kala kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berlipat-lipat dari apa yang telah kita berikan di dunia. Selain itu, dengan adanya kita sedekah,
zakat, hadiah, hibah, dan lain sebagainya, yang dalam artian kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu akan menambahkan berkah rezeki kita. Berkah itu yang bagaimana? Berkah itu yang bermanfaat, yang berkembang dan juga bertambah. Jadi rezeki kita juga bisa bertambah, rezeki kita juga bisa bersih dari rezeki yang haram. Kita tidak tahu ya, orang tua kita itu mendapatkan rezeki yang halal, tapi ternyata di dalam rezeki yang halal itu ternyata ada rezeki yang haram yang tidak kita ketahui, yang tanpa kita sadari. Jadi dengan kita sedekah, hibah, hadiah atau yang lain, mungkin itu bisa membersihkan rezeki kita yang mungkin terselip apa sih itu jadi itu tadi ya mungkin di situ ada keharaman dalam rezeki kita. Nah, itu bisa bersih. Dan yang kelima, mendapat pahala dari Allah. Nah, ini sudah jelas karena kita menyenangkan hati orang lain. Tapi beda lagi ya jika kita sudah memberikan sesuatu itu kepada orang lain, tapi kita mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutnya, menyakitinya, apalagi dipamerkan kepada orang lainnya. Nah, itu akan menghapus pahala kita. Dan yang terakhir, mendapat pertolongan Allah di akhirat kelak. Nah, ini sudah pasti ya, karena kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Kan kunci dari hidup ini itu kan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita tidak hanya membahagiakan diri sendiri dengan seperti kita belanja, refreshing, jalan-jalan, seperti itu. Tapi akan lebih baik dan lebih bermanfaat dan bermakna hidupnya itu jika kita bisa bermanfaat dan membahagiakan orang lain. Nah, ini saja yang bisa Ibu katakan. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, suara Ibu juga agak serak. Sekian dari Ibu, semoga ini lebih jelas ya. Ini semuanya sudah jelas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Jika emang benar-benar ada yang belum bisa, ada yang belum paham, bisa langsung tanya, gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu bertanya sesat di jalan. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.